Diagnosa dalam terapi kontak-kontak tuh ada banyak. Yang saya ajarkan tuh ada 4 kalau di pelatihan. Yang pertama ada diagnosa pertanyaan atau anamnesa. Yang kedua adalah visual, ketiga perabaan, keempat adalah diagnosa radiologi. Nah, yang kali ini saya akan memberikan diagnosa secara visual atau penglihatan. Nah, jadi gunanya apa sih kalau kita melakukan diagnosa secara penglihatan atau visual? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih. Jadi kalau diagnosa visual itu biasanya kita mencari keseimbangan. Maksudnya gimana? Tubuh ini kan harusnya seimbang ya, kanan kiri itu sama, terus ada garis lurus dengan pattern tertentu. Nah, caranya pertama gini. Pertama adalah posisi ke depan. Jadi minta si pasien atau klien untuk berdiri dalam posisi tegap, kaki agak terpisah sedikit. Kira-kira jarak kakinya itu selebar bahu. Nah, nanti teman-teman lihat tuh, teman-teman tarik garis lurus dari hidung, dagu sini, terus di antara dua kelangka, dada, alat kelamin sampai ke antara dua kaki, itu harusnya garis lurus. Nah, nanti kalau ada yang melenceng, nah itu berarti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, itu harus ditandain dulu. Oh, ternyata pusernya agak ke kiri ya. Misalnya kepalanya agak tengkleng ke kanan, itu harus ditandain dulu. Nah, setelah itu nanti teman-teman lihat nih, ada yang naik turun nggak? Contohnya nih, kalau kanan kiri kan harusnya tingginya sama ya. Oh, ternyata si pundaknya tinggi sebelah gitu. Ternyata telinganya agak tinggi sebelah, pinggulnya agak naik sebelah gitu. Nanti juga ditandain tuh. Atau pinggulnya agak miring atau pundaknya agak miring. Kalau harusnya lurus seperti ini, si pundaknya nanti agak maju sebelah. Nah, itu juga mesti ditandai karena itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan. Itu dari depan. Nah, kalau dari samping gimana? Nah, dari samping nanti teman-teman tarik garis lurus dari telinga, terusan ke bahu, terusan ke pinggul, samping lutut ya, sampai sendi lutut sama di mata kaki. Itu harusnya garis lurus. Nah, ketika ada yang keluar dari garis itu, berarti itu ada kesalahan, ada yang mesti diperbaiki. Contohnya, ini yang paling sering terjadi adalah ketika kita lihat dari samping ya, dari samping, nanti ada orang yang lehernya itu maju ke depan. Contohnya gini, harusnya normalnya seperti ini, cuma nanti ada yang maju ke depan seperti ini. Nah, itu berarti ada kesalahan. Nanti kita cek lehernya ada apa. Lalu nanti ada yang pantatnya agak mundur gitu ya, mundur agak jauh, itu namanya lordosis. Ada yang dia agak berpunuk punggungnya, itu namanya kifosis. Nah, nanti kita cek lagi. Nah, nanti ada yang berdirinya kayak seperti tegap, cuman badannya itu condong ke belakang. Nah, itu juga nanti kita tandain. Jadi dari samping gitu, kita tarik garis lurus dari telinga, pundak, pinggul, sendi lutut sampai ke mata kaki. Kalau ada yang keluar dari garis itu, berarti ada yang tidak benar. Nah, itu masih ada banyak lagi teman-teman untuk visual ini. Nah, visual ini nanti akan diteruskan dengan diagnosa perabaan. Itu nanti diteruskan juga dengan diagnosa radiologi. Nah, ya. Jadi sebetulnya diagnosa ini ilmunya banyak sekali dan panjang kalau dijelaskan. Nah, nanti di pelatihan saya nanti saya jelaskan nih. Oh, diagnosa itu urutannya seperti ini, caranya seperti ini, dan apa sih yang kita cari itu dalam diagnosa. Itu yang paling penting sebetulnya, apa yang kita cari. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, diagnosa itu seperti cuma main-main. Tapi ketika kita tahu apa yang kita cari, nah diagnosa itu nanti mempunyai arti tertentu. Karena apa? Karena setelah diagnosa, nanti kita melakukan apa, itu kan lebih penting lagi sebetulnya. Setelah diagnosa kita melakukan apa. Jangan sampai diagnosa itu cuma jadi bagian dari rutinitas pengobatan aja. Jadi cuma fasenya dilewatin atau dijalankan, tapi setelah dijalankan tidak ada tindak lanjut dalam terapinya. Nah, itu kan percuma juga kita melakukan diagnosa. Nah, oke, teman-teman, jadi saya summarize sedikit ya, bahwa diagnosa itu adalah mencari sesuatu yang salah ya. Jadi kita mencari kesalahan yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh klien, supaya nanti kita bisa perbaiki. Jadi kalau nanti diagnosanya salah atau diagnosanya cara yang tidak benar, nanti kita tidak bisa tahu nih apa yang salah. Atau kita pikir salah ternyata benar, atau kita pikir benar ternyata salah. Jadi ini diagnosanya adalah jendela pengobatan. Kalau jendela pengobatannya dia sudah salah, berarti proses pengobatannya sudah pasti dijamin 1000% salah. Oke?
teman-teman pelajari ya diagnosa ini dari manapun, dari buku, dari guru apapun, nggak perlu ke saya juga nggak masalah. Tapi yang teman-teman harus pelajari diagnosa secara mendalam. Oke, semoga video ini membantu terus belajar terapi bersama Kironis ya.